Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yunda Faisyah. Sebenarnya nama saya Yunda Pratiwi, Bu. Faisyah itu adalah nama pemberian guru. Faisyah itu artinya fasih. Karena dari 2017 saya sudah berdakwah di Kota Medan. Saya berdakwah dari mulai bangku kuliah semester 5. Jadi ikut komunitas Islam, dulu di Medan itu namanya Yuk Ngaji, Bu. Tahu, Bu? Yuk Ngaji bersama Ustadz Felix dan teman-teman. Saya ikut di situ dan mulai dakwah 2017, sudah mulai menyampaikan, belajar Islam, sampai akhirnya diberikan nama Faisyah itu sebagai doa. Karena Faisyah itu artinya perempuan yang fasih. Mudah-mudahan jadi doa lisan yang Allah berikan ini fasih untuk menyampaikan kebenaran Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya lahir 12 Desember 1996. Kalau yang mau ngasih kado silahkan, Bu, pas ulang tahun. Jadi saya kelahiran 96. Kalau Ko Denis kelahiran 91, jadi jarak saya dengan suami itu 5 tahun, Bu. Ya cukuplah, normal lah ya. Nah kemudian saya menikah itu pada saat usia saya 22 tahun dengan beliau. Pada saat itu beliau usianya 26 tahun ya sayang, 26 tahun. 27 ya, jalan 27. Alhamdulillah menikah 19 Oktober 2019. Tuh aku ingat, kamu ingat gak? Alhamdulillah sudah menikah 3 tahun dan alhamdulillah Allah masih menguji kami, belum memberikan keturunan. Mohon doanya bunda-bunda, semoga dari wasilah doa bunda-bunda Allah menganugerahkan keturunan yang solih-solihah insyaallah. Alhamdulillah bertemu di tempat terbaik, di mana tempat itu tempat kami menuntut ilmu, yaitu Darut Tauhid. Pertama kali saya ketemu beliau itu di Darul Hajj Darut Tauhid pada saat musyawarah kerja nasional, seluruh santri dikumpulkan. Saya mewakili cabang Medan, Ko Denis mewakili cabang Surabaya. Beliau telah lebih dulu menempuh pendidikan kader dakwah di pesantren Darut Tauhid Pusat dan saya pendidikannya di Darut Tauhid cabang Medan. Alhamdulillah pada saat itu saya berangkat, Bu, dari Medan ke Bandung. Tapi sebelum saya berangkat sebenarnya sudah ada mak comblangnya. Gitu ya. Sudah ada mak comblangnya. Jadi pada saat itu qadarullah teman dekat beliau, sahabat beliau bernama Rangga itu dipindah tugaskan dari pusat ke Medan, Bu. Ya, jadi beliau datang ke Medan itu buat jadi santri karya ya di sana, bareng-bareng sama saya di Medan. Pada saat itu beliaulah yang punya inisiatif untuk menjodohkan kita berdua. Padahal kita berdua itu tidak pernah punya keinginan, harapan atau cita-cita untuk bersama. Tidak ada kepikiran sama sekali saya menikah dengan Ko Denis Lim dan begitu pun sebaliknya. Pada saat itu beliau menjodohkan. Jadi beliau ngasih foto Ko Denis ke saya. Tayunda, saya punya teman ganteng, putih, lulusan kader dakwah, sekarang udah ceramah gitu. Tayunda, sudah ada calon belum? Katanya gitu. Akhirnya saya jawab, saya belum ada calon dan saya belum boleh menikah sama orang tua. Karena saya boleh menikah itu usia 25 tahun ke atas, Bu. Dan pada saat itu saya masih berusia 22 tahun. Akhirnya saya bilang, enggak deh, lagian saya belum boleh nikah. Ditunjukin fotonya, saya bilang gini, lagian King, ini orangnya ganteng banget, kayaknya dia gak mau sama aku deh gitu. Jadi ada mindernya juga karena beliau Masya Allah viral di Darut Tauhid, Bu. Nah pada saat itu Yunda sudah menolak. Ketika Yunda sudah menolak permintaan perjodohan dari Rangga itu, ternyata ada garis takdir berkata lain. Qadarullah, Allah yang bergerak, Allah gerakkan Yunda untuk berangkat ke Bandung dan Allah gerakkan Ko Denis berangkat dari Surabaya ke Bandung. Akhirnya tanpa kami tahu list nama kami yang berangkat, kami berangkat ke sana tanpa tahu ada Yunda, ada Ko Denis, di sana sama sekali nggak tahu, Bu. Karena memang ke sana cuma untuk pertemuan santri karya aja. Pada saat itu saya sudah berada di ruangan rapat, semua santri sudah berkumpul, hanya satu orang yang belum berkumpul. Siapakah dia, Bu? Ko Denis, beliau telat, seharusnya sudah dihukum ya. Pada saat itu rapat sudah mulai, AA Deda, adiknya AA, itu sudah mulai menyampaikan. Qadarullah ada suara pintu diketuk, Assalamualaikum, seluruh mata tertuju pada beliau. Seluruh ruangan tidak hanya perempuan, bahkan laki-lakinya ikutan ngejerit. Saya bilang ngapain laki-lakinya ikutan ngejerit? Gitu, ya Allah.
Iya, sampai ternyata saya baru paham ketika saya menikah sama beliau. Kemarin kami habis safari dakwah di Jambi. Mungkin kalau perempuan ngelihat beliau teriak itu biasa, normal. Tapi saya lihat kemarin ada laki-laki nyamperin beliau, salaman, itu sampai tangannya, gitu Bu. Saya bilang, kenapa Mas? Saya bilang gitu, sehat? Nah, ternyata itu kejadian. Waktu di Darut Tauhid juga gitu, seluruh mata melihat ke belakang karena Allah uji beliau. Secuil mungkin ketampanannya sedikit mengambil dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, amin. Dan ujiannya pasti tentu berat. Dengan ujian ketampanan, popularitas, dikenal orang, dieluh-eluhkan orang, pasti berat untuk ujian hati. Pada saat itu semua mata memandang beliau. Satu-satunya orang yang mungkin biasa aja. Siapa Bu? Saya malah bilang dalam hati gini, kenapa sih heboh-heboh, yang ganteng kan banyak, saya bilang. Yang pinter juga banyak gitu, yang kaya juga banyak, kenapa sih kok heboh-heboh banget gitu. Nah pada saat itu saya yang tidak terlalu antusias melihat beliau, malah saya jadi enak gitu. Kenapa ya kok dieluluhkan banget, perasaan biasa aja gitu ya, mungkin beda kali matanya ya Bu ya, beda selera kali apa gimana. Pada saat itu beliau udahlah masuk, terus beliau duduknya di depan, udah telat pede lagi Bu, duduk paling depan. Udah terlambat duduk paling depan dan pasti menjadi pusat perhatian. Akhirnya ketika beliau sudah duduk di depan, Adeda itu ngasih satu pertanyaan. Dan itu pertanyaan keislaman yang semua santri itu qadarullah mungkin pada tawadu dan gak bisa jawab. Qadarullah yang jawab siapa Bu? Enggak, Ko Denis Bu. Pada saat itu Ko Denis yang jawab, itu ketika beliau jawab kemudian dikasih duit, saya masih ingat dikasih 100.000 sama Adeda disuruh maju. Ahwat-ahwat pada teriak gini di samping saya, udah ganteng, pinter cari duit. Lengkap Bu, saya makin enek di situ, ya Allah, ada aja kan. Akhirnya udah beliau benar-benar viral banget, satu harian menjadi buah bibir di antara kami santri karya gitu ya. Pada saat salat asar, sebelum salat asar itu ada namanya coffee break. Ya, coffee break biasa kita makan minum. Semua santri itu pengen deketin beliau, maksudnya pengen curi perhatian beliau gitu ya. Pengen deket, mungkin pengen nyapa, atau sekedar basa-basi, salam, sapa, sopan santun kali ya ke beliau gitu. Dalam tanda petik, modus gitu ya Bu. Pada saat itu ya saya sendiri yang nunggu semua santri beres coffee break, baru saya coffee break. Tapi sempat ada teman beliau yang nyapa saya. Namanya siapa sayang? Sunggel gitu ya. Jadi ada teman beliau yang nyapa, Masya Allah Teh Yunda dari Medan ya. Saya cuman jawab pakai senyum, iya. Jadi cuek Bu, saya cuek gitu ya. Jadi iya, sekenal gitu ya, cuek. Abis itu kita nggak ada pertemuan, qadarullah rapat selesai. Setelah rapat selesai, saya kan sudah tahu sebenarnya ini orang yang sudah dijodohkan untuk saya. Dan Ko Dedis juga sebenarnya sudah tahu saya orang yang dijodohkan temennya. Tapi kami tidak ada interaksi dan kami tidak ada yang memulai pada saat itu. Jadi sama-sama menghindar. Qadarullah pada saat saya mau pamit pulang ke Medan, saya udah gini, mudah-mudahan gak ketemu deh. Dalam hati tuh ngomong Bu, mudah-mudahan gak ketemu deh, males saya, pasti rame gitu kan. Dan mudah-mudahan gak ketemu. Saya berangkat dari penginapan, dari Rumah Temaina, saya ke kantor DT Pusat. Pada saat saya ke kantor DT Pusat, dalam hati gini, alhamdulillah gak ketemu gitu ya. Pada saat saya kebelet pipis, entah kenapa saya gak pernah kebelet pipis, pada saat itu saya kebelet pipis. Pengen pipis, pas kamar mandinya itu di bawah tangga ada lantai atas, beliau turun dari tangga lantai atas dan saya mau ke toilet, udah kayak di sinetron Bu. Saya bilang gini, ya Allah semakin menghindar semakin didatangkan kayak gitu. Allahnya iseng banget Bu. Saya udah bener-bener gak mau ketemu beliau karena males gitu kan. Dan pada saat itu terjadi pertemuan yang kagok banget. Ibu tahu sinetron, saya mau ke kanan, beliau mau ke kanan. Saya mau ke kiri, beliau ke kiri. Ya Allah, dalam hati saya, sekian banyak tempat, kenapa dia juga harus ada di sini, saya bilang gitu. Akhirnya beliau nyapa saya, Assalamualaikum. Karena saya udah grogi, saya kan introvert ya Bu, mungkin ada anak-anak ibu yang introvert. Introvert itu sebenarnya agak kurang suka keramaian, agak fobia lah dia, kurang bisa membawa diri gitu kan. Ketika beliau jawab salam, itu saya langsung melengos saja masuk kamar mandi. Di dalam kamar mandi saya bilang gini, udah pergi belum ya? Saya tunggu Bu sampai 20 menit saya di kamar mandi, saking saya takutnya dia masih ada di depan. Alhamdulillah
Akhirnya teman saya nyamperin, Yun, ngapain di dalam katanya gitu. Saya nggak cerita, ya udah. Akhirnya saya pulang ke Medan setelah hampir berapa minggu ya, 2 minggu setelah saya nyampe ke Medan, itu akhirnya ada telepon berdering. Assalamualaikum, siapa Bu? Iya, assalamualaikum. Apakah benar dengan Teh Yunda gitu ya? Udah kayak mau nagih pajak ya Bu. Benar dengan Teh Yunda? Iya, benar dengan saya sendiri. Dengan siapa ya? Saya bilang gitu. Oh, saya Denis, Santri Karya Surabaya. Oh iya, ada perlu apa ya? Saya bilang gitu. Beliau bilang, izin Teteh, bolehkah saya silaturahim ke rumah bertemu dengan orang tua Teteh? Langsung saya matiin teleponnya. Apa-apaan dalam hati saya kaget banget Bu. Lah ini kan cowok yang udah saya hindar-hindarin. Kalau katanya jodoh Bu, mau menghindar gimana pun pasti ketemu. Kalau katanya nggak jodoh, mau nempel kayak lepet, pasti berpisah. Itulah jodoh. Keajaiban jodoh itu luar biasa. Saya udah ngehindar banget-banget. Ternyata Allah malah gerakkan hati beliau. Beliau nelpon ingin ketemu dengan orang tua saya. Pada saat itu saya jawab, Kang, kalau misalnya kamu ke Medan, saya kan tahu ya Bu, Santri Karya gajinya berapa gitu. Kasian gitu, takutnya tabungannya terkuras. Karena kalau naik pesawat dari Surabaya ke Medan itu pulang balik aja udah bisa 4 jutaan ya Bu ya, 4 juta 5 itu juta. 5 juta bolak-balik. 5 juta bolak-balik, jadi saya mikir, duh saya tahu gajinya berapa gitu ya, jadi asa kasihan gitu. Ya udah saya bilang, Kang kayaknya kalau memang serius kita tukaran CV lewat perantara musrifah saya aja. Takutnya saya tidak seperti yang kamu cari, saya bilang gitu. Akhirnya beliau setuju. Sudah singkat cerita, pertemuan pertama itu di Darul Hajj, Darul Tauhid. Pertemuan kedua pada saat beliau datang ke Medan, Nazor. Pada saat Nazor yang uniknya adalah bapak saya itu dari saya kecil itu galak Bu. Saya dari dulu nggak punya temen cowok karena bapak saya selalu ngasah golok kalau ada temen cowok datang ke rumah gitu. Jadi dulu kan kalau misalnya zaman-zaman kuliah itu kan sering kerja kelompok ya Bu. Nah teman-teman saya tuh selalu males kalau udah kerja kelompoknya ke rumah saya. Karena mungkin males ketemu sama bapak gitu ya. Padahal kerja kelompok tuh ramean, ada perempuan, ada laki-laki, rame, ada 5 orang. Nah pada saat itu ketika ada laki-laki, bapak saya banyak halaman di rumah, banyak ruangan di rumah, dia milih ngasah golok di depan pintu kamar mandi yang pasti akan dilalui oleh orang-orang. Ya pada saat itu ya saya benar-benar bapak itu sulit sekali menerima orang. Qadarullah pada saat Kodenis ke rumah, beliau mau dengerin kisahnya dan beliau tertarik dengan pengalaman hidup beliau. Beliau cerita dulu pernah di Thailand, pernah jadi bandar judi dan akhirnya memilih meninggalkan dunia demi untuk belajar Islam, pengen dakwah. Akhirnya mungkin itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa bagi orang tua karena mendingan jadi mantan preman daripada mantan Ustadz gitu ya Bu. Mendingan seperti Umar bin Khattab yang dulunya pemabuk, dulu pernah hampir mau bunuh Rasul, tapi sekarang makamnya terbaring di samping makam Rasul. Jadi mendingan dulunya buruk sekarangnya baik daripada kebalikan gitu. Akhirnya singkat cerita pada saat pertemuan kedua di rumah saya, awalnya itu cuma niatnya nazar, melihat. Saya pengen lihat beliau, saya pengen tahu bacaan Quran beliau, apakah benar ini orangnya, apakah benar sesoleh yang orang-orang bilang kan gitu. Ada guru-guru saya juga di situ nanya-nanya beliau. Pada saat nazar, bapak saya nanya, ketika bapak saya udah suka, biasanya kalau orang tua udah suka, orang tua ngebet kan. Orang tua saya bilang gini, jadi kapan rencananya mau acaranya gitu kata orang tua saya. Pak Denis bilang, malam ini pun saya siap katanya gitu. Wow, saya bilang, ya nggak gitu juga dong kan. Akhirnya setelah itu jatuh khitbah, pada saat nazar jatuh khitbah. Pertemuan kedua, pertemuan ketiga kita akan nikah. Jadi cuman 3 kali bertemu beliau, sudah saya sah menjadi istrinya beliau. Begitu Bu, wallahu a'lam bishawab. Jadi proses pernikahan itu benar-benar menyandarkan saya pada satu keyakinan, jodoh itu bukan yang dekat, tapi yang dimudahkan. Karena benar-benar proses kita itu Allah mudahkan. Jadi buat teteh-teteh, bunda-bunda yang punya anak perempuan, ketika kita istikharah, jawaban dari istikharah kita itu tidak melulu dalam bentuk mimpi. Tapi bisa jadi dimudahkannya dalam proses itu merupakan jawaban dari doa istikharah kita. Karena memang ketika kita berproses, itu kayak air, mengalir, lancar. Orang tua yang awalnya susah, Allah bolak-balikan hatinya. Guru-guru yang awalnya meragukan beliau, sampai guru Yunda bilang,
Ada yang tahu kan Thailand itu seperti apa? Tahu kan dunia di Thailand malamnya itu seperti apa? Iya tahu, tapi nggak apa-apa, mendingan dia sudah menjadi baik dan meninggalkan masa lalunya daripada orang baik lalu berubah menjadi buruk. Akhirnya setelah itu Yunda menyadari betul bahwasannya jodoh itu bukan yang dekat tapi yang dimudahkan. Karena Allah benar-benar alhamdulillah memudahkan proses kami mulai dari pertemuan tidak terduga, ta'aruf, bertemu dengan keluarga, video call. Karena saya tidak bertemu dengan mertua saya pada saat itu, hanya bermodalkan video call, tapi Allah yang membolak-balikan hati orang tua Kodenis. Karena Kodenis ini banyak banget calonnya Bu, saya sampai bingung. Waktu saya nikah banyak banget ternyata yang patah hati, orang Bogor kan gitu. Jadi banyak banget sebenarnya, kayak awalnya tuh kayak tantenya, kenapa ya? Saya sampai nanya, kok tante mandang saya kok gitu ya gitu. Ternyata ada ceritanya, dulu tantenya pengen jodohin beliau sama kenalannya dokter. Ternyata qadarullah jodohnya kan sama saya, makanya kayak mandang saya kayak gimana gitu. Jadi beliau ini banyak banget Bu, yang dokter lah, yang selebgram lah, yang artis lah, yang orang Thailand lah, banyak lah Bu yang sudah dijodohkan jadi fitnah gitu ya. Akhirnya malah menikah dengan wanita kampung. Saya kelahiran Pematang Siantar, Kota Medan, Sumatera Utara. Beliau memilih wanita yang sangat jauh. Mudah-mudahan wanita yang jauh ini bisa bareng-bareng bersama beliau di jalan dakwah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu Bu, apalagi Bu? Apalagi kira-kira? Bilang cintanya. Kita nggak ada pakai sesi nembak-menembak, nggak ada Bu. Nggak ada, sama sekali nggak ada sesi nembak-menembak karena cinta itu tumbuh seiring rumah tangga itu berjalan. Ya si Ibu buat diskusi sendiri, sok tanya sini Bu. Jadi nggak kayak anak-anak pada umumnya yang menyatakan cinta atau mungkin seperti happy engagement lamaran, kami nggak ada Bu. Maksudnya kami langsung gitu ya, langsung akad udah selesai, bener-bener prosesnya singkat. Tapi ketika ada yang bertanya, terus Teh Yunda cintanya gimana? Gitu kan ada yang nanya, apakah Teh Yunda sudah jatuh cinta duluan sama Kodenis atau apakah Kodenis sudah jatuh cinta duluan sama Teh Yunda? Maka jawabannya dua-duanya tidak saling jatuh cinta Bu. Karena bagi kami cinta itu adalah sesuatu yang bisa tumbuh. Cinta itu jangan jatuh cinta, karena kalau jatuh cinta sakit, namanya jatuh ya sakit. Tapi bangun cinta. Jadi kami dalam rumah tangga ini berusaha untuk belajar membangun cinta itu. Karena awal menikah itu mudah-mudahan niatnya karena Allah, dipersatukan ingin berada di jalan Allah, dan tujuannya adalah ridhonya Allah. Mudah-mudahan dibersamakan sampai surganya Allah. Hanya bermodalkan itu saja, kami saling menerima antara satu dengan yang lain. Bermodalkan visi misi beliau, ketika saya tanya, kamu pengennya pernikahan yang seperti apa? Tujuan menikahnya buat apa? Beliau jawab, sederhana, saya cari perempuan satu aja, yang nurut. Karena perempuan itu kalau dia nurut, dia bisa dibentuk, betul nggak Bu? Perempuan itu kuncinya di imamnya. Imamnya soleh, ahwatnya nurut, insya Allah solehah, bisa dibentuk. Ya, beliau bilang saya cuma cari satu ahwat yang nurut. Jadi buat mungkin anak laki-laki kita kalau cari perempuan cari aja yang nurut. Karena kalau dia nurut insya Allah bisa dibentuk. Nah kemudian itu beliau bilang tujuan saya menikah adalah saya mencari partner dakwah. Nah ketika saya tanya sama diri saya pribadi, kamu cari laki-laki yang seperti apa? Saya cari laki-laki yang bisa menggandeng tangan saya sampai ke surga. Yang bisa ngajarin saya, bisa membimbing saya, dan tentunya sama menjadi partner selama saya hidup di dunia. Jadi untuk tujuan kita udah sama. Dengan bermodalkan tujuan yang sama, saya menerima beliau, beliau pun menerima saya. Kitanya tidak sempurna, tapi tujuan yang ke Allah itu yang sempurna. Itulah yang membuat cinta itu tumbuh setiap harinya. Karena ibu-ibu, guru saya pernah berpesan, cinta dalam rumah tangga itu ibaratkan piramida segitiga. Ibu tahu piramida? Runcing di atas kemudian berpisah di tengah. Ya, coba gambarkan dalam benak kita piramida. Nah, ujungnya, puncaknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sisi kanan dan kiri itu ada kita dengan pasangan. Semakin kita jauh dari Allah, jarak antara kita dengan pasangan juga semakin jauh. Hubungan dengan pasangan juga semakin hambar. Kenapa?
Karena tidak ada kedekatan kepada Allah. Tapi coba lihat, suami di ujung, istri di ujung, dua-duanya mendekat kepada puncaknya, sisi daripada segitiga yaitu Allah. Bersatu nggak mereka di sini? Bersatu. Jadi yang saya ambil ibrohnya, semakin dua-dua di antara kita pasangan saling mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Allah yang menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Ibu-ibu tahu Quran surat Ar-Rum ayat 21? Hafal nggak? Enggak. Seharusnya yang udah nikah ini hafal banget. Kok Denis waktu nikah itu beliau membacakan ini ketika awal menikah beliau bacakan Quran surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi, ayo bareng-bareng. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun.